Assalamualaikum rekan PPG, selamat pagi. Saya Zainal Arifin, SPD dari SMPN 6 Kayan Hilir. Saya hari ini akan melaksanakan sit-in siklus kedua PPG dalam jabatan 2023. Saya dari LPTK Universitas Palangkaraya. Demikian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ambil tempat. Oke, gimana kabarnya? Baik. Semangat? Semangat. Sebelumnya selamat pagi semua ya. Pagi. Kita akan melaksanakan pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan terlebih dulu berdoa. Ada yang bisa memimpin teman? Ya Pak, silakan. Bila teman-teman sebelum memulai kegiatan kita berdoa masalah agama dan percaya kita masing-masing. Mulai. Silakan kembali Pak. Terima kasih atas kesediaan untuk memimpin doa. Sekarang kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita pada bangsa dan negara, sejenak kita bernyanyi bersama menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Oke, terima kasih. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita.
kami mengikuti kali-kali ada kira yang tidak hadir, temannya yang tidak hadir enggak? Oke, nanti semua ya. Jadi apa namanya? Kalau ibu semua sudah hadir, jadi bapak sini apa namanya menyampaikan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang surat dinas. Sebelum bapak sampaikan, kira-kira ada ingat nggak kemarin surat dinas itu apa? Kalau dia surat dinas apa? Ada ingat nggak? Saya Pak. Ya, silakan. Surat dinas digunakan untuk kepentingan resmi sebagai bukti otentik. Iya, sebagai apa namanya untuk keperluan resmi, kedinasan dan untuk apa namanya bukti paten. Kemudian untuk paten dasarnya itu 4.14 yaitu menulis surat dinas pribadi, menulis surat pribadi atau dinas untuk kepentingan resmi yang memperhatikan struktur teks bacaan dan isi. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini melalui proses pembelajaran dari matematik based learning ya, atau PDBL, dan pendekatan sensitif diharapkan peserta didik mampu merancang struktur surat dinas dengan dapat surat dinas dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis isi surat dinas dengan rapat dengan baik. Dan ketiga, peserta didik mampu memenuhi surat dinas dengan rapat dengan cepat. Nah, jadi ini kita akan membahas nanti tentang bagaimana menulis surat undangan berupa surat undangan rapat. Jadi temanya itu nanti akan membahas tentang rapat. Selanjutnya, ini surat dinas adalah surat resmi dari kementerian ya. Kemudian selanjutnya, ini surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan bersifat resmi ya. Selanjutnya, ini strukturnya. Ini struktur. Jadi struktur dinas itu mempunyai beberapa bagian ya. Pertama itu adalah surat, yang kedua ada nomor surat, yang ketiga ada tanggal surat, yang keempat lampiran, kelima perihal tentang alamat surat. Ketujuh secara terbuka, 8 itu isi surat, 9 paragraf penutup, 10 nama dan tanda tangan pihak yang berbuat, dan terakhir itu lampiran kalau misalkan ada ya. Jadi masukkan. Nah ini bahasanya, ini yang pertama itu surat dinas ini dapatnya adalah dengan hormat atau dimulai bisa dengan assalamualaikum. Kemudian bisa juga dengan sapaan bersifat tolong kepada orangnya langsung, bapak, ibu, jelas, kemudian saudara atau anda. Kabarnya juga menggunakan bahasa baku atau formal. Ya. Selanjutnya, nah ini kirinya, ini adalah bersifat formal tadi. Ragam bahasanya adalah ragam bahasa baku ya. Itu yang bisa kita apa namanya pentingin hari ini ya. Nah selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan kalian, ini ada apa namanya contoh tayangan bagaimana langkah-langkah menulis surat dinas. Ya. Salam bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia kali ini adalah menulis surat dinas. Bagaimanakah langkah-langkah menulis surat dinas? Yang kedua adalah kerangka. Yang ketiga mengembangkan kerangka, dan yang keempat adalah merevisi surat. Ingat, menulis surat pribadi maupun surat dinas harus memperhatikan struktur dan kaidah ya. Sebelumnya, mari kita ingat-ingat bagian dari surat resmi. Ini kita sebut dengan logo instansi. Di bagian atas badan pengawas obat dan makanan itu merupakan nama instansi. Lalu di bawahnya ada jalan pencatatan negara nomor produksi dari tanggal 1/05/60 Indonesia itu merupakan alamat instansi, dan di bawahnya adalah telepon, web, email, dan website. Nomor telepon web
website verifikasi. Kemudian bagian yang kedua adalah tanggal senang. Namanya isi dan kebahasaan. Ya. Nah, hari ini sebelum menurut kelompok, Bapak ingin secara acak nanti kita bagi kelompoknya. Silahkan kalian ambil permen ya sesuai dengan keinginan kalian ya. Masing-masing satu. Silakan. Di depan jadi bagi kelompok yang memiliki sama ya permennya di tangannya, silakan duduk untuk bagian kokeko di sini, kemudian untuk tis merah di sebelah kiri ya, kemudian untuk belakang sana tis biru, yang terakhir itu lintas ya. Silakan ambil tempat yang merasa sama ya. Nah, karena kita sudah bagi kelompok di sini, Bapak ingin membagikan tugas kalian ya. Nah, ini untuk bahan ajar ya, silakan dibaca dulu, dipahami ya. Ini untuk bahan ajarnya, silakan. Silakan diperhatikan lembar kerjanya. Nah, di situ di bagian yang pertama, di tugas yang pertama di situ kami disuruh untuk menentukan bagian-bagiannya, surat-surat yang akan kalian tulis nanti. Berdasarkan struktur ya, atau kelompok suratnya, tanggal, tentukan tanggalnya, kemudian lagi bagian yang menurut kalian nanti akan dituliskan juga dalam surat dinas atau membuat surat dinas ya. Kemudian yang kedua di situ, kalian tuliskan sesuai dengan yang kalian ditayangan tadi, yang semua strukturnya itu terpenuhi ya, dari kop surat, tanggal, nomor. Nah, jadi setelah kalian bisa menentukan. Dan terakhir nanti juga ada bagian Bapak kasih contoh surat yang penulisannya mungkin tidak tepat. Nah, kalian disuruh untuk meminting ya, kemudian perbaikan seperti apa ya, itu tugas yang akan nanti kalian laksanakan. Silakan mau dikerjakan ya. Ya, konsulatnya apa, kerjakan, kemudian untuk penanggalannya, nomornya jangan sampai kepolisi ya. Antara nomor isi surat dengan tanggal. Kalau yang surat rapat, jangan sekali ya. Jadi otomatis tanggal surat itu dikirim dulu, baru pelaksananya ya, diberi jeda lah, 1-2 hari gitu kan ya. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Saya adalah Naili Dika dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Pendidikan SMP Negeri 6 Hayam Hilir, alamat Jalan Lintas Bahaur, Palangkaraya, 01, Kelurahan Kalawak, Kecamatan Hayam Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.
748 11 Kalteng. Nomor 424 025 SMPN 6 Kahayan Hilir 623 Pulau Pisau 14 Juli 2023. Lampiran perihal undangan rapat kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Guru SMP 6 Kahayan Hilir. Di tempat dengan hormat bersama surat ini kami mengundang Bapak atau Ibu Guru menghadiri rapat pembagian rapor siswa yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Senin 17 Juli 2023 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Tempat SMPN Negeri 6 Kahayan Hilir. Agenda rapat pembagian rapor. Demikian surat ini disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih. Kepala SMP Negeri dan Silakan kelompok 2 untuk Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, uraikan setiap komponen dari penomoran surat yang kelompok Anda susun. Oke. Jadi kelompok 2 ingin sekalian menguraikan bagian komponen surat jenis untuk penomoran surat ini apa aja dari setiap nomor yang disebutkan di situ. Itu untuk apa? Fungsinya apa? Menunjukkan apa lah seperti itu. Silakan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab. Jawabannya yaitu 424 adalah nomor kode instansi. 025 adalah nomor surat keluar. SPN 6 Kahayan Hilir adalah nama instansi. 6 Romawi adalah bulan surat dikeluarkan. 2023 adalah tahun pembuatan surat. Ada lagi kelompok lain yang bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk presentasi. Silakan kelompok 2. Pemerintah Kabupaten Pulau Pisau Dinas Pendidikan SMP Negeri 6 Kahayan Hilir. Alamat Jalan Lintas Bahaur Palangkaraya nomor 1 Kelurahan Kalawa Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulau Pisau 74811 Kalimantan Tengah. Pulau Pisau 14 September 2023. Nomor 424/031/SMP Negeri 6 Kahayan Hilir _6 Dinas Pendidikan Pulau Pisau _2023. Lampiran perihal undangan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Kahayan Hilir di tempat. Dengan hormat kami bermaksud mengundang Bapak Ibu Guru untuk menghadiri rapat pembagian rapor siswa kelas 9 yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Senin 17/07/2023 waktu jam 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Tempat di SMP Negeri 6 Kahayan Hilir. Agenda rapat pembagian rapor. Demikian surat ini disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih. Pulau Pisau 14 September 2023. Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kahayan Hilir Edi Suryani SPD NIM 1961151988122002. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik ya, terima kasih kelompok 2. Selamat kembali ke tempat. Nah, untuk videonya diserahkan ke kelompok 3 untuk dilakukan pengamatan. Ya. Silakan kalau misalkan tugas dari kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan, dikonfirmasi, ditanggapi, silakan. Ya. Nah, jadi bagian mana yang kira-kira perlu diperbaiki atau yang perlu disunting, ya. Silakan saja ya. Ada yang jangan kelompok 2? Di kelompok 3? Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah kalau ditulis lagi penanggalan di bagian pendatangan? Bagian penandatanganan, ya. Itu berjalan. Baik, akan kami perbaiki sebab penanggalan sudah tertera di atas surat. Terima kasih atas koreksi dan masukan dari kelompok ISMI. Ya, jadi kelompok 2 menanggapi bahwa memang tidak perlu ya, karena memang sudah mereka periksa, memang di penanggalan itu sudah ada di bagian penanggalan surat, jadi tidak perlu lagi ditulis. Mereka siap untuk mengoreksi. Silakan. Ada yang tanya lagi? Nah, ya, silakan lanjut ke kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Dinas Pendidikan SMPN Negeri 6 Hayat Gede. Alamat: Lintas Pahaut Bangkaraya nomor 1 Kelurahan Kelawang Kecamatan Hayat Gede, Kabupaten Pulang Pisau. Ujung 4811 Rambe. Nomor 424 garis miring 025 SMPN 6 Hayat Gede garis miring 6 garis miring 2023 Pulang Pisau 0,2 Mei 2023. Lampiran perihal pengumuman kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP 6 Hayat Gede di tempat dengan hormat dalam menghadapi ujian sekolah 2023-2022. Kami bermaksud Ya. saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Pada bagian isi surat menurut kami ada bagian kalimat yang perlu diselipin karena sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Di bagian isi surat kata kelompok 3, apakah ada yang perlu disunting? Kira-kira ada? Ya, bagaimana kira-kira yang disunting? Benar sekali, kalimat persiapan ujian sekolah 2022 dan 2023 tertulis kembali di akhir kalimat. Seharusnya cukup sampai kata rapat. Terima kasih atas masukan dan koreksinya. Oh, ya, jadi kelompok 3 menyadari bahwa ada kalimat yang terulang atau tertulis kembali di kalimat akhirnya ya. Dan itu sudah disebutkan di kalimat sebelumnya. Nah, jadi mereka siap untuk melakukan penyuntingan ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kelompok lain juga? Bagiannya ya. Nah, jadi di sini kita sudah banyak mengetahui bagaimana bagian-bagian yang mungkin terlupa ya, atau mungkin yang perlu diperbaiki lagi ya. Itu. Jadi komponen-komponen itu tadi yang harus dipakai dalam menulis surat dinas. Kenapa? Karena surat dinas ini adalah surat resmi. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi kita tidak bisa menulis aturan sembarangan. Ya, oke seperti itu. Untuk menambah pemahaman kalian tentang surat dinas, silakan kalian kerjakan tugas akhir ya. Ini kalian kerjakan masing-masing. Silakan. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini ya, perhatikan. Nah, kita sudah bagaimana mengetahui definisi surat dinas ya, unsur-unsurnya, strukturnya, bagian-bagiannya, cara menyusunnya seperti apa ya. Kemudian lagi dari jenis-jenisnya. Nah, jadi surat dinas itu adalah surat yang selalu diperlukan untuk kegiatan baik itu sekolah, kantor ya,
lembaga, semuanya tidak bisa terlepas dari yang namanya surat dinas. Itu untuk keperluan resmi sebagai bukti, ya kan, sebagai juga sarana untuk menyampaikan informasi, ya. Nah, makanya kalau kita menyampaikan informasi itu harus jelas. Kenapa? Supaya orang jangan sampai salah paham. Itu yang paling utama, ya. Yang kedua tadi sebagai bukti otentik tadi apa? Sebagai bukti untuk atau sebagai arsip, sebagai bukti ya bahwa kita pernah atau mengirim atau pernah menerima ya surat yang disampaikan kepada kita. Makanya itulah pentingnya nomor. Nah, sebagai bukti identitas dari surat resmi itu tadi. Yang kedua apa? Sebagai arsip. Nah, jadi dari nomor itu yang ketiga mengarsipkan surat tadi supaya apa? Nah, supaya mudah untuk menyimpan atau mencarinya nanti waktu di kemudian hari diperlukan. Nah, dari nomor itu kita bisa menentukan ya dari bulan, tahun dan sebagainya itu tadi sebagai bukti pelengkap. Ya oke ya. Terus seperti itu. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya terakhir yang akan datang kita akan membahas sebagai tentang unsur pembangun daripada buku non fiksi ya. Nah, jadi kita akan mempelajari bagaimana apa aja unsur dari buku pembangun cerita non fiksi ya. Oke, untuk hari ini Bapak rasa pembelajaran kita ambil di situ dulu ya. Untuk penutup doa, siapa kira-kira yang bisa menyampaikan ke depan? Oke, yang mimpin ya. Yang doa, terima kasih ya. Untuk pengakuan hari ini Bapak sampai di situ dulu ya. Bapak akhiri kegiatan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi